Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 5. Utusan dari Pulau Es, para pimpinan Hek Liongpang berseru kaget sekali. Mendengar disebutnya Pulau Es bagi mereka seperti mendengar bunyi guntur di tengah hari. Dua utusan Pulau Es itu lalu bangkit berdiri setelah memberi hormat kepada kakek Xiao Lam, kemudian mereka membalikkan tubuh menghadapi pimpinan Hek Liongpang. Yapsun, wakil dari Pulau Es itu berkata dingin. Hek Liongpang seperti dipimpin orang-orang buta dan lancang, berani menghina seorang Lo Cianpue yang patut dihormati. Kami berdua utusan Pulau Es ingin meninjau pertemuan orang-orang gagah yang kabarnya akan diadakan di sini. Apakah pihak Hek Liongpang keberatan dengan kehadiran kami? 6 orang pimpinan Hek Liongpang bersama ketua mereka itu tadi tidak hanya kaget mendengar nama Pulau Es, juga melihat betapa wakil Pulau Es begitu menghormati si kakek tua, dan kaget pula melihat bocah itu ternyata mampu melepaskan ikatan tangannya. Ketuanya yang berpedang di punggungnya cepat menguasai diri dan kini merangkapkan kedua tangan di depan dada sebagai tanda menghormati sambil berkata, "Maaf, maaf. Tidak mengenal maka tak sayang," kata orang. Karena tidak mengenal maka kami berlaku kurang hormat yang berpura-pura sebagai penonton lemah, tidak mengenal Jiwi sebagai utusan Pulau Es yang terhormat. Setelah mengenal kami persilahkan Jiwi dan juga Lo Cianpue untuk naik ke tengah pulau. Dua orang kakek gemuk dan kurus itu tanpa banyak cakap lagi lalu melangkah dan naik ke atas bukit, diikuti oleh 7 pimpinan Hek Liongpang. Adapun kakek Xiao Lam, sekali menggerakkan tangan telah mematahkan belenggunya, kemudian menggandeng tangan muridnya dan berkata, "Hebat! Pulau Es mengirim wakilnya. Keramaian dimulai dan engkau akan menyaksikan pertunjukan menarik. Mari kita naik." Dengan jantung berdebar tegang Bun Beng mengikuti suhunya naik ke bukit batu karang itu. Setelah mereka tiba di atas, ternyata bahwa puncak bukit yang berada di tengah pulau itu daratan yang luas, bahkan sebagian besar menjorok ke pinggir merupakan tebing tinggi. Air muara dan air laut berada di bawah tebing itu. Pemandangan sungguh indah menakjubkan, namun juga berbahaya dan mengerikan. Dan di tempat itu kini sudah penuh orang sehingga diam-diam Bun Beng merasa heran bagaimana dalam waktu singkat tempat itu telah dikunjungi begitu banyak orang yang semua tampak gagah perkasa. Sebuah kapal layar besar tampak berlabuh tak jauh dari pinggir pulau, dan melihat keadaan layarnya dan bendera yang berkibar di tiang kapal itu tentulah milik pemerintah. Kakek Xiao Lam mengajak Bun Beng duduk agak jauh, di atas batu karang tinggi agar enak mereka menonton keramaian. Dari tempat itu Bun Beng dapat melihat seluruh daratan, dan karena jaraknya dekat, ia dapat pula mendengar. Dengan penuh perhatian Bun Beng menyapu tempat itu dengan pandang matanya. Ia melihat beberapa kelompok orang, dengan bendera masing-masing. Dari tempat ia menonton, ia dapat membaca huruf-huruf pada bendera itu. Ketua Hek Liongpang berdiri bersama 6 orang pembantunya di kanan, dengan bendera bertulisan huruf Hek Liongpang. Di sebelahnya terdapat rombongan belasan orang yang berbendera Heki Kaipang, perkumpulan pengemis baju hitam, yang semua memakai pakaian hitam penuh tambalan. Kemudian terdapat pula rombongan yang berbendera Hui Hou Pai, partai macan terbang, yang seperti bendera Hek Liongpang yang bergambar naga hitam, bendera Hui Hou Pai ini bergambar seekor harimau bersayap. Kemudian tampak pula rombongan Tian Liongpang yang hanya terdiri dari 4 orang, kelihatan biasa saja namun rombongan ini menjauhkan diri dan kelihatan tak gentar. Di ujung sekali tampak rombongan yang aneh menyeramkan. Rombongan ini tidak membawa bendera akan tetapi mudah dikenal karena warna-warna muka mereka sudah merupakan bendera tersendiri. Ada warna muak jambon, ungu, hijau pupus, biru laut. Semua ada 11 orang, akan tetapi warna mereka semua adalah muda, menandakan bahwa wakil Pulau Neraka yang datang ini adalah orang-orang yang tingkatannya sudah tinggi. Di samping rombongan-rombongan ini, tampak pula rombongan dari partai-partai persilatan besar yang hanya terdiri dari beberapa orang dan tidak dikenal oleh Bun Beng. Akan tetapi, kakek Xiao Lam membantunya dan sambil menuding dengan telunjuknya, kakek ini memperkenalkan tokoh-tokoh yang hadir. Tentu saja yang dikenalnya karena banyak di antara mereka merupakan wajah-wajah baru, yang selama ini hanya menyembunyikan dirinya. Maka tahulah Bun Beng bahwa di tempat itu hadir pula tokoh-tokoh dari Hawasan Pai, Hong Tong Pai dan partai-partai lain yang kecil. Dari partai Xiaolim Pai ternyata ada pula yang hadir yaitu 5 orang Xiaolim Ngokiam, 5 pedang Xiaolim.
Bun Beng belum pernah melihat mereka, maka kini dia memandang penuh perhatian. Mereka adalah tokoh-tokoh Xiao Limpai penting dan terkenal, murid-murid Cheng San Huishio ketua Xiao Limpai yang lama. Tentunya ada 7 orang murid yang terkenal dengan nama Xiao Lim Chit Kiam, akan tetapi 2 di antara mereka telah terjadi perang, baca cerita pendekar super sakti. Kini tinggal 5 orang itu, ahli-ahli pedang yang patut dibanggakan oleh Xiao Limpai. Tentu saja Bun Beng memandang ke arah 5 orang kakek itu dengan hati girang karena mereka adalah jago-jago pedang Xiao Limpai yang berdiri dengan sikap tenang dan amat gagahnya, dalam pandangannya jauh lebih gagah daripada yang lain. Mereka terdiri dari 2 orang Huishio dan 3 kakek bukan pendeta. Suhu, kalau begitu Teocu harus menyebut apa kepada mereka? Lama kakek Xiao Lam tidak menjawab, akhirnya dia berkata perlahan. Aku hanyalah seorang pelayan di Xiao Lim Si, akan tetapi menurut tingkat, karena aku menjadi murid mendiang Qian Ti Ho Xiang, maka mereka adalah murid-murid keponakanku dan engkau boleh menyebut Suheng kepada mereka. Girang hati Bun Beng. Mereka itu adalah kakak-kakak seperguruannya. Ingin sekali dia dapat berdiri di samping mereka, mewakili Xiao Limpai, akan tetapi gurunya melarang. Kita hanya penonton, tidak boleh melibatkan diri secara langsung. Sementara itu, Ketua Hek Liongpang yang berpedang dan tampak gagah itu sudah maju ke tengah lapangan dan memberi hormat kepada semua yang hadir. Dengan lantang namun penuh hormat dia berkata, saya sebagai Ketua Hek Liongpang bernama Huang Ho Sin Leong Chiok Hun, Naga Sakti Huang Ho, dan sebagai tuan rumah karena tempat ini termasuk wilayah kekuasaan Hek Liongpang, menghaturkan selamat datang kepada Cui Lo Cianpui sekalian. Maksud kunjungan kita semua di tempat ini tanpa ada yang mengundang mempunyai tujuan yang sama. Kini kita semua melihat pula hadirnya pasukan pemerintah maka biarlah pemerintah menjadi saksi diakannya pemilihan Bengcu, Ketua, Persilatan di dunia Kang Ou. Kami hanya akan menyerahkan pulau ini kepada pihak yang patut menjadi Bengcu, maka pihak yang sekiranya tidak mempunyai kepandaian dan tenaga untuk menangkan Pibu, harap mundur saja. Ucapan ini disambut suara gemuruh mereka yang hadir. Ada yang pro dan ada pula yang kontra, namun semua setuju bahwa urusan pusaka tidak disinggung-singgung karena mereka tahu biarpun kini belum nampak pasukan pemerintah turun ke pulau, namun tentu ada para penyelidiknya yang turut menyaksikan dan mendengar. Kami pihak Hek Liongpang yang mempunyai daerah sepanjang Sungai Huangho dari terusan besar sampai ke muara telah bersepakat dengan pihak Hek Ikaipang yang mempunyai daerah sepanjang lembah Huangho di utara, untuk bersama-sama menjadi tuan rumah dan kami mengambil kehormatan untuk membuka Pibu ini. Karena kami maklum bahwa yang hadir adalah tokoh-tokoh besar dunia persilatan yang memiliki ilmu-ilmu kepandaian tinggi sekali, maka kami mengambil keputusan untuk maju sendiri sebagai penguji pertama. Guloheng, marilah. Dari rombongan Hek Ikaipang meloncat keluar seorang laki-laki tinggi besar berusia 50-an tahun, memegang sebatang tongkat hitam, sama dengan pakaiannya yang terbuat daripada sutera hitam. Inilah Toat Bengtung Guban Koai, si tongkat maut, ketua Hek Ikaipang yang selama ini, seperti juga Hek Liongpang, telah dapat memperkuat perkumpulannya. Dahulu Hek Liongpang tidaklah begitu kuat ketika diketuai oleh ayah dari Chiok Hun ini yang bernama Chiok Cheng. Akan tetapi, Chiok Hun memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi dari ayahnya karena ia telah berguru kepada seorang pendeta perantauan yang datang dari seberang lautan timur. Dia memiliki ilmu pedang yang dahsyat dan aneh. Demikian pula dengan Hek Ikaipang. Ketika dulu diketuai oleh Itgan Hek Hou Song Pangcu, perkumpulan ini tidak memperoleh kemajuan. Akan tetapi sekarang setelah dipimpin oleh ketuanya yang baru, Hek Ikaipang menjadi maju dan makin kuat. Hal ini adalah karena ketuanya sekarang adalah seorang yang amat lihai, terutama sekali ilmu tongkatnya sehingga dia mendapat julukan tongkat maut. Karena Pibu yang diadakan tanpa perjanjian lebih dulu ini sebenarnya bukanlah Pibu biasa, dan biarpun tidak diucapkan telah dimengerti oleh semua yang hadir bahwa Pibu ini lebih pantas dikatakan memperebutkan hak, siapa yang menang akan berhak mencari pusaka di tempat itu, maka yang maju adalah kedua orang ketua itu sendiri. Huang Ho Sin Leong Chiok Hun sudah mencabut pedangnya dan bersiap menghadapi lawan yang berani memasuki kalangan Pibu, di samping Toat Bengtung Guban Koai yang sudah melintangkan tongkat di depan dada. Perlu diketahui bahwa kebiasaan memperebutkan bengcu atas pemimpin persilatan atau juga datuk persilatan yang merupakan jagoan terpandai, adalah kebiasaan golongan hitam dan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak dalam bidang persilatan.
Kaum partai besar seperti Kunlun Pai, Xiao Lim Pai dan lain-lain yang di samping mengembangkan ilmu silat juga terutama mengembangkan agama dan ilmu kebatinan, tidak bernafsu untuk disebut sebagai jago silat nomor satu. Oleh karena itu partai-partai besar yang hadir di saat itu tidak diwakili oleh ketua-ketua mereka, dan kedatangan mereka itu semata-mata hanya tertarik oleh berita ditemukannya tempat penyimpanan pusaka-pusaka yang hilang. Sama sekali tidak bermaksud mengikuti Pibu memperebutkan kedudukan jago nomor satu. Maka tantangan Pibu yang dibuka oleh kedua ketua itu mereka sambut dengan sikap dingin dan tidak ada niat untuk turun tangan, kecuali hanya untuk menonton saja dan melihat perkembangan keadaan lebih lanjut. Dua orang meloncat ke depan. Yang seorang adalah ketua Hui Hou Pai bernama Sim Koa Bei, berjuluk Hui Hou, macan terbang, dan perkumpulannya menggunakan nama perkumpulan itulah. Tubuhnya gemuk pendek dan ia memegang sebuah senjata rantai baja yang ujungnya dipasangi bola berduri di kanan kiri. Orang kedua yang meloncat keluar dari golongan perorangan tanpa rombongan adalah seorang yang bertubuh kecil kurus, berpakaian mewah dan kedua tangannya memegang sepasang pedang. Usianya sebaya dengan ketua Hui Hou Pai, yaitu sekitar 35 tahun. Akan tetapi sikapnya malu-malu seperti perempuan, dan dia berdiri di situ sambil tersenyum-senyum merendah. Aku Hui Hou Sim Koa Bei ketua Hui Hou Pai mohon pengajaran dari dua pangcu, kata ketua Hui Hou Pai dengan suara mengguntur. Saya Kua Okai Kian yang bodoh memberanikan diri memperluas pengetahuan. Untuk memperebutkan Bengcu tentu saja saya tidak berani. Cukup kalau ikut meramaikan pertemuan ini agar menghangatkan hati para Locian Pue sebelum turun tangan, kata orang kurus sambil tersenyum. Biarpun sikapnya demikian merendah, namun orang ini adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali karena sejak kecil dia menggembleng ilmu di daerah Gobeisan dan baru sekarang turun gunung. Dua orang tuan rumah itu memandang penuh perhatian, kemudian Ciok Hun berkata, kami berdua sebagai pihak tuan rumah mempersilahkan Jiwi untuk memilih lawan di antara kami berdua. Sim Koa Bei ketua Hui Hou Pai cepat berkata, aku ingin sekali berkenalan dengan tongkat maut dari Pangcu Hedi Kaipang. Dia memang sudah mendengar akan kelihayan ketua Hek Liong Pang, maka dengan cerdik ia memilih ketua perkumpulan pengemis baju hitam itu yang belum ia kenal. Tentu saja ia tidak tahu bahwa tingkat kepandaian pengemis ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan tingkat kepandaian ketua Hek Liong Pang. Kua Okai Kian tersenyum dan menghampiri Ciok Hun sambil berkata, kalau begitu biarlah saya menerima pengajaran dari Ciok Pangcu. Silahkan, kata Ciok Hun yang sudah melihat betapa ketua Heki Kaipang telah mulai bertanding melawan ketua Hui Hou Pai. Pangcu, lihat Siang Kiam. Dua sinar berkelebat ketika si kecil ini mengerahkan sepasang pedangnya, tahu-tahu pedang kanan membabat leher dan pedang kiri membabat kaki lawan dengan gerakan yang berlawanan. Hebat bukan main serangan ini sehingga Ciok Hun berseru memuji, menangkis pedang yang mengancam leher sambil meloncat ke atas menghindari babatan pada kakinya. Kemudian ketua Hek Liong Pang ini melanjutkan gerakannya dengan serangan balasan. Mereka segera bertanding dengan seru dan yang tampak hanyalah sinar pedang bergulung-gulung menyilaukan mata. Pertandingan antara ketua Hui Hou Pai melawan ketua Heki Kaipang juga berjalan dengan amat hebat. Sim Koa Bei yang pendek gemuk itu ternyata lihai sekali. Gerakannya cepat dan rantai di tangannya menjadi sinar bergulung-gulung. Yang mengagumkan sekali adalah gerakan loncatannya, seperti terbang saja dan dari atas rantainya menyambar. Kedua kakinya juga melakukan tendangan-tendangan yang amat berbahaya. Namun Guban Koai dengan tongkatnya bergerak tenang. Tongkatnya membentuk pertahanan yang amat kuat dan kadang-kadang, biarpun hanya jarang saja, 1 melawan 3 dibandingkan dengan gencarnya serangan rantai, tongkat itu secara tiba-tiba menyambar dan kalau mengenai lawan tentu mendatangkan bahaya maut. Agaknya tidaklah mengecewakan kalau ketua partai pengemis ini mendapat julukan tongkat maut karena tongkatnya selalu mengirim serangan dahsyat dan lebih banyak bertahan daripada menyerang. Pendeknya, setiap serangan tentu diperhitungkan masak-masak, bukan sembarang menyerang untuk mengacaukan lawan, melainkan serangan untuk merenggut nyawa lawan. Bun Beng berdiri dan menonton dengan bengong penuh kekaguman. Dia seringkali melihat murid-murid Xiao Impai berlatih silat, akan tetapi baru sekarang dia melihat pertandingan sehebat itu. Gerakan-gerakan pedang itu bagaikan halilintar menyambar, lenyap bentuk pedangnya berubah menjadi sinar terang bergulung-gulung. Dan rantai bersama tongkat itu pun bergerak secara hebat sehingga si tongkat nampak berubah menjadi puluhan banyaknya dan rantainya berubah menjadi gulungan sinar. Suhu,
Siapa yang akan menang dalam pertandingan dahsyat itu? Tanyanya kepada gurunya tanpa mengalihkan pandangan matanya dari medan pertandingan. Pertandingan ini belum berapa hebat, Bun Beng. Kalau orang yang sakti maju, tidak perlu menggunakan senjata keras. Kulihat orang Shikwa itu biarpun memiliki ilmu siang kiam yang hebat dan memiliki gerakan yang cepat, namun ia masih kalah pengalaman dibandingkan dengan ketua Hek Liongpang, dan tenaga sinkangnya kalah kuat. Agaknya ketua Hek Liongpang yang akan menang. Adapun pertandingan yang satu lagi, jelas bahwa ketua Heki Kaipang yang menang karena ia lebih tenang dan tongkat mautnya itu benar-benar berbahaya sekali. Perhatikanlah, pihak tuan rumah itu kini mulai mendesak. Bun Beng memandang penuh perhatian. Telah 5 tahun lamanya dia digembleng oleh gurunya. Pengetahuannya dalam ilmu silat sudah mendalam, bahkan sudah banyak ilmu silat tinggi yang dia pelajari sehingga dia hanya kurang matang dalam latihan saja dan tenaganya masih belum besar. Akan tetapi dia sudah memiliki kewaspadaan dan dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan jelas. Dia melihat bahwa kini pihak tuan rumah, yaitu kedua pangcu itu, telah mendesak lawan masing-masing sehingga kedua lawannya lebih banyak menangkis daripada menyerang. Namun dia dapat melihat pula bahwa pihak tuan rumah tidak berniat membunuh lawan, maka kini desakan ditujukan pada lengan atau kaki lawan, bukan di bagian yang berbahaya. Saya mengaku kalah. Hek Liongpang mempunyai pangcu yang hebat. Kwa Oke Kian berteriak sambil melompat mundur, kemudian dia melompat meninggalkan pulau itu dengan perahu kecil. Berbeda dengan orang Shikwa ini, ketua Hui Houpai agaknya merasa malu kalau harus mengaku kalah begitu saja, apalagi dia datang bersama para pembantunya dan di situ terdapat banyak tokoh Kang Ou menjadi saksi. Sebagai seorang ketua partai persilatan, ia merasa malu kalau mengaku kalah sebelum roboh. Maka ia menggigit bibirnya dan secara mati-matian melakukan perlawanan memutar rantainya sambil melakukan gerakan meloncat tinggi sesuai dengan julukannya, yaitu macan terbang. Namun dia sudah terdesak dan tertindih, gerakan-gerakannya sudah terkurung lingkaran sinar tongkat hitam, maka dalam belasan jurus berikutnya ia kewalahan dan terlambat menangkis. Kreek, terdengar suara dan tubuh Sim Koa Bei terbanting tak dapat bangkit kembali karena tulang kering kaki kanannya remuk dihantam tongkat. Para pembantunya cepat datang dan menggotongnya pergi dari pulau itu dengan perahu mereka. Setelah ketua mereka kalah, mau apa lagi? Bertahan di tempat itu tidak ada gunanya, pula hanya mendatangkan malu saja. Setelah babak pertama dibuka oleh kedua orang pangcu sebagai pihak tuan rumah, muncullah 2 orang jagoan perorangan, yang seorang dari selatan, yang kedua dari barat. Kembali mereka disambut oleh kedua orang pangcu yang kosen itu. Pertandingan kali ini lebih dahsyat lagi, lebih hebat daripada tadi. Biarpun pertandingan ini pun berakhir dengan kemenangan kedua orang pangcu, akan tetapi mereka berdua menjadi lelah sehingga setelah berhasil memperoleh kemenangan, pangcu dari Hek Liongpang berkata ambil menjura ke 4 penjuru. Karena kami berdua telah amat lelah, harap Cui sekalian sudi mempertimbangkan dan memberi kesempatan kepada kami untuk beristirahat. Selanjutnya kami mohon agar para Enghyong yang ingin mengukur kepandaian satu kepada yang lain suka maju lebih dulu. Kalau kami sudah beristirahat, nanti kami akan maju untuk menghadapi para pemenangnya. Tentu saja alasan ini diterima baik, maka kini majulah 4 orang dari golongan partai lain dan kembali terjadi pertandingan antara ke-4 orang itu, terbagi menjadi 2 rombongan. Pertandingan ini berjalan tidak seimbang dan dalam waktu 30 jurus saja, 2 orang dari 2 macam bukoan, perguruan silat, sudah memperoleh kemenangan. Kemudian 2 orang pemenang ini berhadapan dengan kedua orang pangcu tuan rumah yang tadi keluar sebagai pemenang sampai 2 kali. Kembali terjadi pertandingan menggunakan senjata yang amat seru. Agaknya para Locianpue yang sakti masih menanti kesempatan, hanya suka maju kalau melihat yang cukup berharga untuk dilawan, kata kakek Xiao Lam perlahan. Apakah yang bertanding masih kurang lihai, Suhu? Bun Beng bertanya heran, juga terkejut bahwa mereka yang telah bertanding sehebat itu ternyata masih belum dianggap lihai oleh gurunya. Mereka itu hanya termasuk tokoh pertengahan saja, Bun Beng. Tingkat mereka itu belum berapa tinggi, dan tiap orang dari Suheng-Suhengmu Xiao Lim Mokiam masih akan sanggup menandingi mereka. Kulihat kedua orang pangcu itu, agaknya akan ramailah dengan tingkat para Suhengmu. Biarpun tidak kalah, namun membutuhkan waktu lama, sedikitnya 100 jurus. Kalau tokoh sakti sudah keluar, barulah hebat. Tepat seperti yang diduga oleh kakek itu, Ciok Hun dan Guban Koai kembali keluar sebagai pemenang, kemenangan mereka untuk ketiga kalinya.
Karena melihat kelihayan dua pangcu itu, para tokoh pertengahan menjadi jeri untuk maju. Bahkan banyak pula yang diam-diam pergi dari tempat itu karena merasa tidak ada harapan untuk memperoleh kemenangan. Yang tinggal hanyalah rombongan Tian Liongpang, Hek Liongpang, Hek Ika Ipang, Pulau Neraka dan dua utusan Pulau Es serta beberapa orang lagi tokoh yang belum turun ke gelanggang. Adapun Kok Subong Jikun bersama para pembantunya kelihatan berdiri di atas kapal dan menonton dari jauh. Kedua orang pangcu itu merasa gembira sekali dengan kemenangan mereka yang berturut-turut dan kepercayaan mereka kepada diri sendiri makin besar. Setidaknya mereka kini sudah termasuk golongan atas, karena bukankah yang tinggal di situ hanya rombongan yang terkenal di samping partai-partai bersih Xiao Wimpai, Kunlun Pai dan lain-lain. Andai kata mereka dikalahkan sekalipun, mereka sudah mengangkat nama sendiri dan perkumpulan yang tidak dapat disejajarkan dengan perkumpulan kecil, seperti yang telah dikalahkan tadi. Ciok Hun ketua Hek Liongpang yang bertindak sebagai juru bicara dan sebagai tuan rumah segera menjura dan berkata, "Harap para Locian Pui tidak ragu-ragu untuk segera maju. Kami berdua siap mencari petunjuk." Pangcu dari Hek Liongpang, jangan sombong setelah memperoleh kemenangan. Pintolah lawan kalian, ucapan ini disusul berkelebatnya bayangan orang dan di situ telah berdiri seorang Tosu berpakaian kuning yang membawa pedang di punggungnya. Gerakan Tosu ini amat ringan seperti sehelai bulu ditiup angin. Ternyata dia adalah seorang Tosu yang usianya sudah 60 tahun lebih. Tubuhnya kurus kering tanpa daging, hanya kulit membungkus tulang. Wajahnya seperti tengkorak, sangat menyeramkan. Mohon tanya, siapakah nama dan julukan Totiang dan dari partai apa? Ciok Hun menjura dan memandang penuh perhatian karena dia tidak mengenal Tosu ini. Pinto Hok Cincu, bukan dari partai manapun juga, seorang pendeta perantau yang kebetulan mendengar akan pertemuan ini. Pinto ingin mencoba kepandaian jago-jago dari seluruh penjuru. Ciok Hun yang dapat menduga bahwa Tosu ini tentu lihai sekali, segera berkata, "Baik sekali, Totiang. Siapakah di antara kami berdua yang dapat mendapat kehormatan melayani Totiang?" Hahaha. Suara ketawa Tosu itu melengking, mengejutkan semua orang. Kalian berdua pangcu-pangcu cilik ini majulah bersama. Akan Pinto sekaligus juga agar tidak membuang banyak waktu. Mendengar ucapan ini, terkejutlah semua orang. Kedua orang pangcu ini amat lihai dan sudah memperoleh kemenangan sampai 3 kali. Akan tetapi kini mereka ditantang untuk mengeroyok Tosu kurus kering ini. Betapa takaburnya! Kedua pangcu itu menjadi merah mukanya dan saling padang. Kemudian Ciok Hun menjura kepada semua tokoh persilatan dan berkata dengan lantang. Pertandingan tibu antara orang-orang gagah tidak mengenal keroyokan dan harus berjalan dengan adil. Akan tetapi sekarang Hok Chin Chu Totiang menantang kami berdua untuk maju bersama. Hal itu disaksikan oleh semua Locian Pui yang hadir sehingga seandainya kami memperoleh kemenangan, harap jangan dikatakan kami curang dan mengandalkan pengeroyokan. Hahaha. Siapa bilang kalian akan menang? Majulah, sambil berkata demikian, Tosu kurus mencabut pedangnya. Tampak sinar merah disusul suara dengung yang nyaring. Kemudian Tosu itu menggerakkan pedangnya beberapa kali dan terdengar lengking berdengung-dengung seperti suling ditiup. Agaknya dialah yang dulu terkenal dengan julukan Cui Xiao Kiam, pedang peniup suling. Wah, aku mendengar bahwa ilmu pedangnya adalah ilmu pedang campuran dari Go Bei Kiam Hoat dan Kunlun Siam Sut. Tentu dia lihai sekali, kata kakek Xiao Lam. Suhu, Tecu tidak suka kepada Tosu itu. Dia sombong, kata Bun Beng. Gurunya tersenyum. Tidak perlu suka atau tidak suka, yang penting menilai dan mencontoh. Kalau kau anggap dia sombong, maka jangan kau mencontoh sikapnya, habis perkara. Perasaan tidak suka itu pun bukan perasaan yang baik, mungkin tidak kalah buruknya dengan sikap sombong. Bun Beng membungkam merasa bersalah. Dia lalu memandang penuh perhatian karena kini kedua orang pangcu itu sudah siap dengan senjata mereka, menghadapi Tosu itu dari kanan dan kiri. Agaknya keduanya merasa bahwa sekali ini mereka harus berhati-hati, maka mereka hanya bersiap saja, tidak berani langsung membuka serangan. Tosu kurus itu agaknya mengerti akan hal ini, maka kembali ia tertawa, kemudian terdengar suara berdesing-desing disusul dengan suara mendengung nyaring. Pedangnya berubah menjadi sinar perak yang menyambar kanan-kiri. Terang-terang, bunga api berpijar dan kedua orang pangcu itu terhuyung mundur. Mereka terkejut sekali karena tangkisan senjata mereka bertemu dengan tenaga yang amat dahsyat, membuat mereka terhuyung-huyung.
Akan tetapi keduanya sudah meloncat maju dan terjadilah pertandingan yang hebat. Bukan hanya saking cepatnya, demikian cepat gerak si Tosu sehingga tubuhnya lenyap sama sekali terbungkus sinar pedang yang seperti perak itu, yang menyambar ke kanan kiri mengejar kedua lawannya, melainkan terutama sekali hebat karena terdengar suara tiupan suling merdu seolah-olah saling mengikuti tari-tarian indah, bukan pertandingan mati-matian. Suara ini keluar dari sambaran pedang yang digerakkan dengan pengerahan sinkang kuat sekali, dan karena pedang itu dipasangi lubang-lubang kecil, maka menimbulkan suara seperti suling ditiup. Tentu saja tanpa latihan puluhan tahun dan tanpa dorongan tenaga sinkang yang tepat dan kuat, tidak mungkin mainkan pedang sampai menimbulkan suara tiupan suling seperti itu. Kejam sekali dia, kakek Xiao Lam berseru perlahan. Bun Beng agak sukar mengikuti pertandingan yang agak cepat itu dengan pandang matanya. Dia hanya mendengar 2 kali suara, cerat-cerat, disusul muncratnya darah dan robohnya 2 orang pangcu itu. Hek Liong pangcu roboh dengan paha kanan terkuat lebar sampai tampak tulangnya, sedangkan Heti Kai pangcu roboh dengan pundak kiri patah tulangnya. Anak buah mereka segera menolong pangcu masing-masing yang roboh pingsan, kemudian mereka meninggalkan pulau dengan perahu masing-masing. Suasana menjadi sunyi. Tosu itu mengelus-elus pedangnya penuh kasih sayang, lalu berkata, "Pedangku yang baik hari ini engkau boleh berpesta pora." Bun Beng mengepal tinjunya. Suhu, dia itu selain sombong juga kejam. Kalau Tecu berkepandaian tentu Tecu maju dan melabraknya. Sayang kepandaiannya terlalu tinggi, dia lihai bukan main. Akan tetapi Tecu yakin bahwa Suhu tentu akan dapat melabraknya sampai dia meratap minta ampun. Hus, ingat bahwa kita adalah penonton. Dia memang lihai dan baru sekarang engkau akan menyaksikan kehebatan tokoh-tokoh Kang Ou, jawab Suhunya. Tosu kurus itu kini memandang ke sekeliling. Pinto paling suka main pedang. Adakah di sini ahli-ahli pedang untuk bermain-main dengan Pinto? Telah lama Pinto mendengar nama-nama besar seperti Xiao Lim Chit Kiam yang dulu kabarnya dikalahkan oleh Kang Tou Kui, malah 2 di antaranya tewas oleh Putri Jelita. Apakah mereka yang 5 orang masih hidup? Ataukah sudah tidak berani lagi mencabut pedang setelah hilang yang 2 orang? Tosu sesat. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan kelima orang Xiao Lim Mo Kiam sudah meloncat ke depan Tosu itu. Bun Beng memandang penuh perhatian dan jantungnya berdebar. Kini barulah mereka akan membuka mata menyaksikan kelihayan Xiao Lim Pai, pikirnya bangga. Akan tetapi dengan heran ia mendengar gurunya mengeluh. Mengapa mereka itu masih berdarah panas? Mudah saja dipancing, sungguh celaka. Bun Beng tidak sempat bertanya karena ia tertarik sekali memandang ke lapangan itu. Si Tosu kurus menggunakan matanya yang sipit, menyapu kelima orang itu dengan pandang matanya penuh perhatian. Dia melihat 2 Hueshio dan 3 orang kakek yang usianya rata-rata 5-60 tahun, sikapnya gagah perkasa dan tenang sekali. Dia menduga-duga, kemudian tertawa bergelak. Hahaha. Agaknya kalian inilah yang terkenal dengan julukan Xiao Lim Kiam yang sudah tinggal 5 orang? Memang mereka adalah 5 orang sisa Chit Kiam, 2 orang telah tewas, yaitu orang ke-6 dan ke-7. Yang pertama adalah Song Kai-sin, tinggi tetap, usianya hampir 70 tahun. Kedua adalah Lui Kong Hueshio, juga tinggi besar dan bermata lebar, berusia 62 tahun. Orang ketiga dan keempat adalah Oei Xuan dan Oei Kong, kakak beradik yang berwajah sama, juga sudah 60 tahun lebih. Adapun yang kelima adalah Lui Pek Hueshio yang bertubuh kecil bermata tajam, berusia 60 tahun. Hok Chin Chu, kami tahu bahwa engkau adalah yang dahulu mengganas di pantai selatan dan berjuluk Cui Xiao Kiam. Kini berlagak jadi Tosu, akan tetapi kami tahu bahwa engkau hanyalah seorang sombong yang mengaku-aku sebagai Tosu sehingga mencemarkan agama Tu saja. Engkau tadi mencari kami, nah kami Xiao Lim Mo Kiam berada di sini, engkau mau apa? Yang bicara adalah Song Kai-sin, orang tertua Xiao Lim Mo Kiam. Hahaha. Bagus sekali. Kiranya Xiao Lim Pai mengutus jago-jago pedangnya untuk merebut kedudukan tertinggi di dunia persilatan. Jangan asal membuka mulut, bentak Lui Kong Hueshio marah. Xiao Lim Pai tidak butuh akan segala macam adu kepandaian. Kami hanya maju ke sini karena tadi kau mengeluarkan tantangan, pendeta palsu. Hahaha. Dengar ucapan Hueshio ini. Dia memaki Pinto pendeta palsu sedangkan dia yang berkepala gundul dan berjubah Hueshio masih suka memaki orang. Wajah Lui Kong Hueshio menjadi merah dan dia tak dapat membantah.
Memang harus diakui bahwa dia menurut penghidupan suci, selalu bersikap halus welas asih terhadap sesama manusia. Akan tetapi sebagai pendekar, dia tidak dapat bersikap halus terhadap orang jahat. Hok Chin Chu, cepat Song Ka-isin berkata. Tak perlu banyak cakap. Kami tidak ingin mengadu kepandaian untuk memperebutkan kedudukan apapun juga. Akan tetapi, kami sebagai murid-murid Xiao Lim Pai takkan pernah mundur kalau Xiao Lim Pai ditantang. Benarkah? Kalau begitu untuk apa kalian hadir di sini? Apa untuk mencoba-coba untung barangkali saja bisa mendapatkan pusaka? Haha. Ucapan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tanpa berjanji telah sepaham dalam hati bahwa tentu saja mereka semua tidak ada yang berterang hendak mencari pusaka yang kabarnya telah ditemukan petanya oleh pemerintah. Apalagi kini pihak pemerintah hadir juga. Karena itu mereka menggunakan dalih pibu. Siapa kira Tosu ini bicara seenaknya saja? Kami tidak sudi berbantah dengan orang macam engkau, Hok Chin Chu. Pendeknya jika engkau menantang Xiao Lim Ngo Kiam, tarik kembali tantanganmu. Tosu itu tertawa lagi. Hahaha. Siapa takut? Andai kata jumlah kalian masih lengkap 7 orang, Tinto tidak gentar menghadapi Xiao Lim Chit Kiam, apalagi hanya Xiao Lim Ngo Kiam. Majulah kalian berlima. Ia sudah menggerakkan pedangnya sehingga berdengung-dengung. Song Ka-isin maklum bahwa Tosu ini amat lihai pedangnya, mungkin tidak di sebelah bawah datuk-datuk sesat zaman dahulu seperti Kang Toukui Gak Liat, Mha Bin Lomo dan yang lain-lain. Maka ia cepat memberi isyarat kepada para sutenya untuk membentuk lingkaran dan mainkan Chit Seng Sin Kiam, pedang sakti 7 bintang. Tosu ini berseru keras, lalu bergerak memutar pinggangnya sehingga terdengar bunyi mengaung seperti suling ditiup. 5 orang gagah Xiao Lim Pai itu pun lalu menggerakkan pedang mereka dan terdengarlah bunyi mencicit-cicit dan pedang mereka berubah menjadi sinar-sinar terang yang meluncur ke depan. Hebat para suheng itu! Bun Beng berseru girang. Chit Seng Sin Kiam seharusnya dimainkan oleh 7 orang, kini dimainkan oleh hanya mereka berlima, sungguh banyak berkurang kelihayannya. Kalau lengkap mungkin menang. Akan tetapi sekarang, kakek itu melangkahkan kaki, menuruni tebing dan mendekati lapangan pertandingan, diikuti oleh Bun Beng dengan jantung berdebar. Demikian lihaikah Tosu kurus itu sehingga suhunya merasa khawatir bahkan seperti sudah tahu bahwa 5 orang suhengnya akan kalah? Pertempuran kali ini benar-benar hebat luar biasa. Mata para penonton sampai menjadi silau dan telinga mereka sakit-sakit mendengar nyanyian pedang si Tosu diseling suara mencicit nyaring 5 batang pedang jago-jago Xiao Lim Pai itu. Tubuh 6 orang itu lenyap terbungkus sinar pedang yang bergulung-gulung menjadi satu. Untuk membedakan mana pedang mereka hanya nampak pedang bersinar perak yang bergulung-gulung, itulah pedang Hok Chin Chu, sedangkan pedang murid-murid Xiao Lim Pai merupakan sinar-sinar terang yang gerakannya lurus maju mundur hanya membentuk lingkaran kecil di luar lingkaran besar sinar pedang Hok Chin Chu. 100 jurus telah lewat dan pertandingan masih berjalan seru. Akan tetapi lingkaran sinar pedang seperti perak itu makin membesar, suara suling makin nyaring melengking sedangkan lingkaran kecil yang jumlahnya 5 itu makin mengecil, suara mencicit juga makin melemah. Inilah tandanya bahwa kelima orang Xiao Lim Ngo Kiam mulai terdesak hebat. Bun Beng tidak mengerti karena dia tidak dapat mengikuti pertandingan yang terlampau cepat baginya itu. Dia menengok ke muka suhunya dan melihat alis gurunya berkerut, maka dia pun menjadi khawatir, lalu memandang lagi ke arah pertandingan. Terang. Lingkaran-lingkaran pedang yang kecil-kecil itu bercerai-berai dan tampaklah 5 orang Xiao Lim Pai itu mencelat ke belakang dengan muka pucat. Tosu itu tertawa dan sinar pedangnya menyambar ke arah mereka, agaknya dia belum merasa puas kalau pedangnya belum minum darah lawan. Tahan, terdengar bentakan halus dan tubuh kakek Xiao Lam telah melayang ke depan. Ia menggerakkan tangan kanannya dan ujung lengan bajunya menggulung ujung pedang Hok Chin Chu, kemudian mendorongnya sambil melepaskan libatan. Hok Chin Chu terkejut. Hampir saja pedangnya terlepas dan ia cepat memandang. Kiranya di depannya telah berdiri seorang kakek tua, sedangkan Xiao Lim Ngo Kiam sudah menyimpan pedang dan menjura dengan hormat kepada kakek itu. Mundurlah kalian, mengapa mengikuti hati panas? Kakek Xiao Lam menegur dengan suara halus akan tetapi kelima orang itu menjadi merah mukanya, kemudian mengundurkan diri. Biarpun Hok Chin Chu maklum dari gerakan kakek itu bahwa ia menghadapi seorang lihai, namun karena ia berwatak sombong dan terlalu percaya kepada kepandaiannya sendiri, dia tidak takut dan kini menghadapi kakek Xiao Lam sambil berkata, "Kakek tua renta,
Kenapa engkau lancang dan curang membantu 5 orang yang sudah mengeroyokku? Kakek Xiao Lam merangkap kedua tangan ke depan dada. Maaf, Totiang. Andai kata pertandingan tadi merupakan sebuah tibu, tentu aku orang tua tidak berani turut campur. Akan tetapi pertandingan tadi bukan tibu, melainkan Totiang telah menantang Xiao Limpai. Murid-murid Xiao Limpai itu tadi berdarah panas, maka biarlah aku orang tua yang mintakan maaf dan harap Totiang tidak mencari permusuhan dengan Xiao Limpai yang tidak ingin bermusuh dengan siapapun juga. Heh, kakek tua. Apakah engkau tokoh Xiao Limpai? Aku mendapat kehormatan sebagai orang Xiao Limpai, maka aku berani mintakan maaf atas nama Xiao Lim Ngokiam kepadamu, Totiang. Siapa engkau? Dan apa kedudukanmu di Xiao Limpai? Namaku Xiao Lam, dan aku hanya seorang pelayan di Xiao Limpai. Wajah Hok Chin-chu berubah merah. Pelayan? Ia menoleh ke arah Xiao Lim Ngokiam dan bertanya lantang. Xiao Lim Ngokiam, benarkah kakek ini hanya seorang kakek di Xiao Lim Si? Song Kaisin menjawab. Beliau adalah terhitung supek kami, akan tetapi benar bekerja sebagai pelayan di Xiao Lim Si. Hok Chin-chu menjadi bingung. Kalau dia melawan kakek yang lihai ini dan sampai kalah, bukankah namanya akan hancur lebur karena dia kalah oleh seorang pelayan saja dari Xiao Limpai? Kakek tua, apakah engkau menantangku? Aku tidak menantang siapa-siapa. Aku orang lemah, mana ingin tibu segala. Kalau begitu pergilah. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Hok Chin-chu manusia tinggi hati. Berani engkau menghina seorang Lo Cianpui? Yang muncul adalah Yapsun dan Tung Es Ikalun, 2 orang utusan Pulau Es, dan yang membentak adalah Yapsun. Kemudian Yapsun menjura kepada kakek Xiao Lam sambil berkata, harap Lo Cianpui sudi mengundurkan diri, tak pantas bagi Lo Cianpui untuk melayani orang gila ini lebih lama lagi. Kakek Xiao Lam mengangguk dan mundur, akan tetapi ia bingung karena tidak melihat bayangan Bun Beng. Anak itu diam-diam telah pergi dari tempat tadi. Namun karena di situ terdapat banyak orang dan suasana menjadi tegang, kakek ini bersikap tenang. Bun Beng adalah seorang bocah cerdik dan tidak ada alasan untuk khawatir bagi dirinya. Agaknya bocah itu menggunakan kesempatan kunjungan itu untuk pergi menemui orang sakti. Kini Yapsun dan Tung Es Ikalun menghadapi Hok Chin-chu yang memandang marah dan membentak. Kalian ini siapa lagi berani membuka mulut besar? Kami adalah 2 orang utusan dari Pulau Es. Mendengar ucapan ini, semua orang memandang dengan muka berubah, seperti halnya para pimpinan Hek Leongpang tadi. Namun Hok Chin-chu agaknya memandang rendah, apalagi melihat bahwa kakek gemuk dan kakek kurus itu tidak menunjukkan keanehan apa-apa. Tidak perlu kami sembunyikan lagi. Kami menjadi utusan Pulau Es untuk meninjau dan kami tertarik memasuki Tibu. Bagus. Hok Chin-chu kini mendapatkan kesempatan untuk mencuci muka. Setelah tadi ia mengalami hal yang merendahkan dirinya ketika berhadapan dengan kakek Xiao Lam yang telah ia rasakan kelihayannya. Ia masih ragu-ragu apakah akan dapat menangkan kakek itu, akan tetapi terhadap 2 orang ini ia memandang rendah sekali. Apakah kalian juga hendak maju berdua? Kalau memang ingin maju berdua, jangan malu-malu, katakan saja. Pinto berani menghadapi kalian berdua sekaligus. Yapsun menjadi merah mukanya, akan tetapi wajahnya tetap tenang dan dingin. Suaranya lebih dingin lagi ketika berkata, majikan kami adalah seorang pendekar yang mengangkat kependekaran dan kegagahan di atas segala apa, tentu saja kami tidak akan menggunakan jumlah banyak untuk mencari kemenangan. Suheng, biarlah aku menghadapi Tosu ini, kata Tung Es Ikalun yang bertubuh kurus. Baiklah, Sute. Kemudian Yapsun berkata kepada Hok Chin-chu. Suteku ini yang akan menandingimu Hok Chin-chu. Yapsun lalu meloncat ke pinggir dan berkata tenang kepada sutenya. Tung Sute, hati-hati, jangan sampai melakukan pembunuhan. Jangan membunuh dia. Ucapan yang dikatakan dengan suara bersungguh-sungguh ini membuat dada Hok Chin-chu seperti akan meledak saking marahnya. Ucapan itu sungguh dirasakan amat merendahkan dirinya. Bukan dipesan hati-hati agar jangan kalah, melainkan dipesan berhati-hati agar jangan membunuh lawan. Kami dari Pulau Es tidak pernah menggunakan senjata, kecuali kalau amat perlu dan sangat terpaksa. Untuk main-main denganmu, biarlah aku menggunakan tangan kosong saja. Totiang, pakailah pedangmu. Baru sekarang Hok Chin-chu tak dapat menertawakan lawannya karena kemarahan telah menguasai hatinya.
Dia merasa dipandang rendah sekali dan hal ini dianggapnya sebagai penghinaan, sungguh pun kakek kurus dari Pulau Es itu sebetulnya sama sekali tidak mau memandang rendah atau menghina, melainkan bicara sesungguhnya. Siapakah namamu, orang yang sudah bosan hidup? Katakanlah namamu agar kalau pedangku memenggal lehermu, akan pintu ketahui siapa orang sombong yang sudah kubunuh dalam pibu ini. Namaku Tung Es Ikalun dan marilah kita mulai, Hok Chin Chu. Pedang di tangan Hok Chin Chu itu sudah mengaung dan menyambar dari atas ke bawah hendak membelah tubuh lawan, akan tetapi gerakannya tidak lurus melainkan seperti ular berlenggak-lenggok hingga tampak sinar pedangnya seperti halilintar menyambar di angkasa. Namun tubuh kakek kurus itu telah lenyap dan tahu-tahu telah berpindah tempat ke kiri. Tosu itu terkejut melihat kecepatan gerak lawan yang tidak tampak menggoyang tubuh tetapi tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke kiri. Maka cepat pedangnya menyusul dan dia mengirim serangkaian serangan dengan pedangnya sehebat gelombang lautan dan terdengar suara suling nyaring mengikuti berkelebatnya sinar pedang. Tung Es Ikalun memiliki bakat yang baik dalam ilmu meringankan tubuh, maka oleh majikan Pulau Es ia telah digembleng dengan ilmu gerak kilat sehingga tubuhnya dapat bergerak lebih cepat daripada berkelebatnya sinar pedang Hok Chin Chu. Maka serangan-serangan itu selalu gagal karena tubuh kakek kurus ini telah mencelat ke sana-sini amat cepatnya. Semua orang yang menyaksikan pertandingan dahsyat ini melongo karena gerakan tubuh si kakek kurus sedemikian cepatnya sehingga tubuhnya tampak seolah-olah menjadi banyak. Hok Chin Chu menjadi penasaran sekali. Sudah belasan jurus pedangnya menyerang namun sama sekali tak pernah berhasil. Ia berseru keras dan menyerang lebih cepat. Tung Es Ikalun maklum akan kelihayan lawan, maka ia pun mempercayai gerakan tubuhnya sehingga tubuhnya lenyap hanya merupakan bayangan yang kadang-kadang tampak kadang-kadang tidak. Sambil mengelak ini, Tung Es Ikalun kini membalas, tangan kirinya mendorong ke arah lawan dengan jari terbuka. Wut! Ai! Hok Chin Chu terhuyung dan berseru kaget karena dorongan tangan lawan itu mengandung tenaga yang hebat bukan main, mengandung hawa panas dan amat kuat sehingga tubuhnya bergetar dan ia terhuyung ke belakang. Hok Chin Chu cepat meloncat ke atas dan berjungkir balik ke belakang, kemudian turun dengan wajah pucat, memandang lawannya yang masih tetap berdiri tegak dan tenang. Maklumlah Tosu ini bahwa lawannya, tokoh Pulau Es ini, memiliki sinkang yang sangat luar biasa. Dia seorang yang licin dan cerdik sekali, biarpun marah dan penasaran akan tetapi tidak nekat. Kalau pertandingan itu dilanjutkan, tentu dia terancam bahaya mati. Maka ia lalu berkata, "Sobat dari Pulau Es, kepandaianmu hebat. Biarlah kali ini aku mengaku kalah. Akan tetapi tunggulah saja. Pada suatu hari aku akan datang mengunjungi Pulau Es untuk menantang Pibu kepada majikan Pulau Es." Setelah berkata demikian, tanpa menanti lawan menjawab dan tidak memberi kesempatan orang lain mengejeknya, Tosu cerdik ini sudah meloncat jauh dan berlari cepat sekali, kemudian menghilang di pantai yang berbatu-batu. Kejadian ini membuat semua orang terkejut dan melongo. Hok Chin Chu yang demikian lihai ilmu pedangnya, dalam waktu cepat sekali telah mengaku kalah kepada orang kedua dari Pulau Es, padahal belum dirobohkan. Dan menurut pengintaian mereka, orang Pulau Es itu tidaklah sehebat si Tosu, hanya memiliki gerakan cepat dan pandai mengelak saja. Mengapa Tosu yang ilmu pedangnya luar biasa itu mengalah begitu saja? Hal ini membuat penasaran yang hadir, maka keluarlah seorang laki-laki berusia 50 tahun berpakaian pendeta, berambut gondrong dengan cambang bauk mencongak ke sana-sini. Lehernya digantungi kalung yang ada kelenengannya seperti yang biasa digantungkan di leher kerbau atau sapi. Kiranya dia adalah seorang saikong yang mukanya seperti singa dan suaranya parau ketika ia berkata menggeledek. Aku telah mendengar bahwa Pulau Es dikuasai oleh seorang pendekar siluman. Kini menyaksikan pertandingan tadi, aku baru percaya orang-orang Pulau Es pandai menggunakan ilmu siluman. Kalau kalian menggunakan ilmu silat, kiraku tidak akan mampu mengalahkan Hok Chin Chu, biarpun ilmu pedangnya hanya bagus ditonton dan enak didengar saja. Hei, orang Pulau Es, marilah kalian melawan aku, Siang Koan Chin Jin dari Goa Tengkorak. Setelah berkata demikian, Saikong itu lalu menggoyang tubuhnya seperti tingkah seekor singa mengeringkan bulunya dan terdengarlah suara mengaum yang dahsyat dari mulutnya. Suara ini mengandung getaran yang amat kuat sehingga semua orang yang mendengar menjadi terkejut sekali. Untung bahwa yang kini tinggal di situ hanya orang-orang yang berilmu tinggi sehingga mereka cepat mengerahkan tenaga mereka untuk melawan pengaruh getaran suara itu, karena kalau orang tidak memiliki sinkang kuat, mendengar suara getaran ini pasti akan roboh.
Mengeluarkan suara mengaum seperti singa yang dapat merobohkan lawan dan mendatangkan rasa takut dan ngeri ini adalah ilmu Sai Chu Hokang, auman singa, yang dikerahkan dengan tenaga hikang amat kuatnya. Dari teriakan dahsyat ini saja sudah dapat diketahui betapa lihainya Sai Kong ini. Kakek Xiao Lam yang semenjak tadi menyaksikan pertandingan dengan penuh perhatian, terkejut sekali mendengar digunakannya ilmu Sai Chu Hokang ini karena ia segera teringat akan muridnya. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.